sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan perintah sholat subuh, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan secara berjamaah di masjid. Mari kita lanjutkan dengan membaca satu ayat atau dua ayat di dalam Quran, lalu kita pahami isinya. Waktu kita tidak banyak, saya pilihkan ayat di dalam surah Fussilat, yaitu ayat yang ke-30 dan 31. Dua ayat insyaallah cukup waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, maka janganlah khawatir, janganlah bersedih. Wa abshiru bil jannati, dan bergembiralah karena memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum, kami adalah penolong-penolongmu, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagimu fiha, di dalam surga itu, ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian sukai. Walakum fiha ma tad'un, dan bagimu di dalam surga itu mendapatkan apa yang engkau inginkan. Saudara dimuliakan Allah, dua ayat ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Allahu khairun hafidh. Jadi Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Nah, karena itu kita itu hanya berharap saja akan dijaga oleh Allah, ya, akan dijaga oleh Allah. Nah, siapa yang orang yang mendapatkan penjagaan Allah itu? Yaitu innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, ya. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Jadi iman orang-orang yang benar, ya, ay amanu billahi imanan shadiqan wa akhlasu al-amala lahu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang jujur, ya, iman yang jujur, betul-betul menjadikan Allah itu atau meyakini Allah itu sebagai zat yang mengatur dan menjaga. Wa akhlasu al-amala lahu, dan ikhlas melakukan amal-amal yang diperintahkan. Tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah. Istiqomah itu ya meneguhkan dirinya ala tauhidillahi wa ta'atihi, meneguhkan dirinya di atas
tauhid Allah, jadi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Allah lah satu-satunya zat yang bisa mengaturnya, bisa menolongnya, bisa menjaganya. Ya. Wa ta'atihi, dan kemudian mentaatinya, wa tsabatu ala dzalika hatta mamat, dan kemudian setelah mengimani Allah kemudian beristiqomah dan meneguhkan dirinya di atas manhaj ilahiyah, di atas manhaj ilahiyah, ya, sampai dia mati. Nah, orang yang seperti itu yang akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan penjagaan Allah, kita ingat Rasul pernah bersabda kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya Umar. Ya. Pada waktu itu Ibnu Umar masih kecil sekali, belum umur 10 tahun, ya, tapi sudah dikasih pelajaran oleh Nabi. Pada waktu itu Ibnu Umar digonceng oleh Nabi, ya, digonceng oleh Nabi. Bukan Ibnu Umar, tapi Ibnu Abbas, ya, bukan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Jadi anaknya Abbas ini namanya Abdullah, ya. Nah, Ibnu Abbas itu putranya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Nah, jadi Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Nabi, tapi usianya jauh sekali, ya. Ketika Nabi wafat itu usia Ibnu Abbas itu baru 10 tahun ketika Nabi wafat, jadi jauh. Nah, itu satu ketika digonceng oleh Nabi, ya, tentunya bukan digonceng sepeda, Pak. Digonceng unta, ya, digonceng unta oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya gulam. Nah, bahasa kita ya le, nah, gitu ya. Ya gulam itu anak kecil ini gulam. Ya gulam, u'allimuka kalimatin. Le, gelem tak ajari satu kalimat. Ya, kalimat. Kemudian Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Gimana menjaga Allah? Allah itu maha kuasa, maha besar, maha berkehendak. Cara menjaga Allah itu bagaimana? Kalau Nabi mengajari Abdullah bin Abbas itu menjaga Allah. Di dalam satu tafsir, ya, menjaga Allah itu artinya dia itu istaqamu ala syariatillah, beristiqomah dalam menjalankan syariat Allah. Nah, itu artinya menjaga Allah, artinya menjaga syariatnya. Fi sulukihim, dalam segala tindakan mereka, wa akhlaqihim, di dalam akhlak mereka, wa aqwalihim, di dalam perkataan mereka, wa af'alihim, dan di dalam perbuatan mereka. Jadi caranya menjaga Allah. Fakanu mu'minina haqqan, maka itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya, orang mukmin yang sejati, orang mukmin tulen, orang mukmin asli. Nah, itu orang mukmin yang sebenar-benarnya. Muslimina sidqan, ya, dia menjadi muslim yang sidqan, yang jujur, ya, muslim yang jujur dan mukmin yang sejati, yaitu mukmin yang menjaga syariat Allah dalam segala tindakan, perkataan,
perbuatan di dalam kehidupannya. Nah, itulah artinya menjaga Allah. Maka kalau sudah seperti itu, yahfadka, kata Nabi, Allah akan menjaga. Makanya orang mukmin itu tidak pernah ada rasa khawatir, tidak pernah ada rasa takut, ya, tidak pernah ada rasa takut. Ya, walaupun ditakut-takuti, walaupun diancam-ancam, walaupun ditekan-tekan, Muslim yang sejati itu tidak pernah ada rasa takut dan tidak pernah ada rasa khawatir. Engkau ya apa ya? Nah, diancam-ancam, engkau ya apa ya? Tidak pernah ada rasa itu. Itu mukmin yang sejati. Maka Allah akan menjaga mereka-mereka itu. Mukmin yang kapasitasnya seperti itu akan dijaga oleh Allah. Ya, yang tidak khawatir sedikit pun dengan makhluk. Itu yang menjaga nanti Allah saja. Ya. Jadi mereka mencukupkan diri, ya, untuk berkhidmat kepada Allah saja. Maka Allah lah yang akan menjaga. Kata Nabi, ihfadillah yahfadka. Kemudian Nabi mengucapkan lagi kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah tajidhu tujahak. Ihfadillah, jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jadi gak adu-adu gitu, di hadapanmu. Ya. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Itu artinya pertolongan Allah itu dekat. Penjagaan Allah itu dekat kepada makhluknya, kepada orang-orang yang beriman tadi itu, yang istiqomah dengan syariatnya. Kemudian apa lagi pelajaran yang diberikan Nabi? Faida sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, memohon, fas'alillah, maka mohonlah kepada Allah. Ya, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Nah, minta kepada Allah itu bukan perkara-perkara yang perkara-perkara agama saja, tidak, tapi semua permintaan. Ya, minta hal-hal yang sifatnya materi pun itu hanya harus kepada Allah. Misalnya kita pengen apa gitu ya, pengen sukses usaha, minta kepada Allah. Pengen punya kebun misalnya, nah, mintanya kepada Allah langsung. Fas'alillah, ya, minta kepada Allah. Tidak apa itu, minta HP kepada Allah, tidak apa-apa. Ya Allah, ini HP saya sudah pecah ini, kemarin ini jatuh ini. Ya, saya ingin kembali memiliki HP. Minta kepada Allah. Ya, tidak apa-apa. Jangan dulu, Allah kok dimintai HP. Minta segalanya, tidak terbatas. Tidak terbatas, minta kepada Allah. Minta anaknya punya harapan apa pada anaknya, minta kepada Allah. Ya. Nanti Allah akan mengirim itu. Tidak tahu yang dikirim siapa. Bisa saja mengirim orang ya. Mengirim orang. Ya Allah, HP saya jatuh. Tiba-tiba mungkin ada orang yang datang, ini Pak, saya punya HP tidak dipakai. Ini sampai bawa saja. Allah mengirim orang itu untuk itu membantu. Pernah enggak? Sering ya kita ya, ingin sesuatu gitu, tiba-tiba ada yang nganter itu. Nah, itu Allah yang mengirim mereka. Ya, asal ya itu tadi, ya, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi mengiringi permintaan itu dengan ketaatan. Kemudian fa'idasta'anta fasta'id billah. Apabila engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah.
Ya, minta tolong. Misalnya kita dalam kondisi yang betul-betul perlu pertolongan, itu minta tolongnya kepada Allah. Jangan sekali-kali minta tolong kepada makhluk. Minta tolonglah kepada Allah. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang menimpa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika mau dilemparkan ke dalam api, itu didatangi malaikat, mau dibantu. Nabi Ibrahim tidak mau. Malaikat itu gak payu ke Nabi Ibrahim. Ya, tidak payu malaikat. Tidak, saya mau minta tolong langsung kepada Allah. Malaikat itu makhluk, Nabi Ibrahim itu makhluk. Gak payu Nabi Ibrahim. Malaikat itu. Tidak mau Nabi Ibrahim mau ditolong malaikat. Tidak, saya mau minta tolong langsung kepada Allah. Ya, Nabi Ibrahim langsung shortcut kalau orang sekarang. Tidak melalui makhluk, langsung kepada Allah. Maka kemudian karena langsung jalurnya jalur istimewa ini, maka Allah langsung berkata kepada api, ya, wahai api, ya, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Jadi apinya itu tidak dimatikan oleh Allah, enggak. Tapi khasiat apinya itu dicabut. Api memiliki khasiat apa? Panas. Jadi panasnya itu jadi menjadi tidak panas api. Jadi Ibrahim di dalam bakaran api itu merasakan sejuk itu. Jadi apinya tetap nurut, tetap membakar, tetapi tidak panas. Nah, ini pelajaran. Jadi kalau minta tolong, itu minta tolongnya langsung kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya, jangan kepada makhluk. Nah, ini pelajaran luar biasa dari Nabi. Kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Tapi Abdullah bin Abbas ini dulu itu memang didoakan oleh Nabi untuk menjadi ahli takwil. Ya, ahli takwil. Ini sahabat yang ahli tafsir. Jadi Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas ini agar menjadi ahli takwil. Ya, makanya Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan tidak ada ayat Quran yang turun melainkan aku tahu kapan itu turun, di mana turun, apa yang menyebabkan turun, dan tentang apa. Itu Abdullah bin Abbas. Ada doa Nabi. Ya. Dan Abdullah bin Abbas itu bukan hanya pemahamannya tentang Quran, tapi bacaannya itu paling baik. Sampai Nabi mengatakan kalau ingin tahu Quran, ya bacaannya Abdullah bin Abbas itu Quran. Dan luar biasa Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi juga melanjutkan itu, wa'lam annal ummata law istama'at alla yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah sesungguhnya umat ini seandainya mereka berkumpul bersepakat alla yanfa'uka bi syai'in untuk memberikan engkau manfaat, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat illa bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali Allah telah menuliskan ya itu kepada. Jadi kalaulah semua manusia di muka bumi ini mau memberikan manfaat kepada Abdullah bin Abbas, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang dituliskan Allah kepada, kecuali apa yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, ini manfaat ya. Maka manfaat itu ya hanya Allah saja yang memberikan. Sebaliknya, wala istama'u ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Demikian pula
manusia di muka bumi ini, ya, seandainya mereka ingin memberikan mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Manfaat mudarat itu bukan dari manusia, tapi itu merupakan ketetapan Allah. Nah, ini harus betul-betul diyakini betul itu. Ya, harus diyakini betul. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah keyakinan kita atau iman kita itu adalah iman yang benar. Kemudian Nabi menutup pelajarannya kepada Abdullah bin Abbas itu, rufi'ati aqlam wa hafadis suhuf. Pena itu sudah diangkat, artinya sudah tidak nulis lagi pena. Itu kan awalnya Allah berfirman kepada pena, uktub, tuliskan. Kemudian pena bertanya, apa yang harus saya tuliskan ya Allah? Tuliskan semua hal yang akan terjadi. Lalu pena itu menulis sampai selesai. Nah, sekarang sudah titik dan sudah diangkat penanya itu. Jadi nasibnya orang itu sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan di lauhul mahfuz. Penanya sudah diangkat sekarang, sudah selesai, tidak nulis lagi. Maka rufi'ati aqlam, sudah diangkat pena itu, wa hafidhus suhuf, dan sudah dijaga suhuf. Nah, jadi itu sudah mendapatkan penjagaan dari Allah. Nah, maka di dalam ayat yang selanjutnya Allah tegaskan, nahnu auliya'ukum. Kami ini kata Allah. Jadi kalau disebutkan kata nahnu di dalam Quran itu berarti Allah melibatkan makhluknya. Ya. Misalnya dikatakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Quran melalui siapa? Menurunkan Quran malaikat Jibril, melibatkan makhluknya. Nahnu nazzalna dzikra, al-dzikra di sini Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah atau kami sajalah yang menjaganya. Ya. Bagaimana Allah menjaga Quran? Melalui makhluknya, yaitu para hufaz, para penghafal Quran, itulah para penjaga Quran. Nah, sama dengan ini, nahnu auliya'ukum. Kami adalah para penolong-penolong fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fil hayati dunya itu artinya menolong dari tipu daya musuh-musuh. Musuh, orang yang beriman itu jangan dikira orang yang beriman tidak punya musuh, banyak musuh. Dan musuh itu senantiasa ingin menghancurkan. Kalau bisa nih orang yang beriman ini gimana imannya bisa tergadaikan, nah, imannya bisa dijual, lalu dia kembali tidak beriman. Nah, musuh-musuh orang yang beriman ini dari golongan jin dan manusia itu senantiasa melakukan tipu daya. Melakukan tipu daya. Kalau tidak bisa dengan cara yang halus, ya dengan cara yang kasar. Kalau dengan cara yang halus saja sudah takluk, ya tidak usah dengan cara yang kasar. Ngapain kita itu nopo? Ya, kita itu nopo. Caranya halus, ya sudah takluk, ya sudah wassalam, gitu ya. Tapi Allah akan menjaga orang-orang yang beriman tadi itu, yang imannya shadiqon, amalnya ikhlason, ya, amalnya itu ikhlas, kemudian dia istiqomah fi syariatihi, istiqomah di dalam syariatnya, maka mereka ya Allah dan para makhluknya yang dipilih oleh Allah, bisa malaikat, bisa manusia, bisa semua makhluk Allah, dia akan menjadi penolong-penolong dalam kehidupan
dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kemudian Allah berfirman, dan di dalamnya, di dalam surga itu, ya, kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta, apa yang kalian harapkan. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga itu pula kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Dijanjikan oleh siapa? Dijanjikan oleh Rabb-nya, dijanjikan oleh Tuhan. Jadi baru sekalian, ini ayat luar biasa yang menggambarkan itu Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Wallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Jadi Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia itu apa? Sebaik-baiknya kasih sayangnya, paling besar kasih sayangnya kepada makhluknya. Ya. Itu bisa nanti disambung di surat Hud ayat 6, ya. Allah menjaga rizki untuk makhluknya. Jadi jangan khawatir kalau masalah rizki. Ya, orang beriman itu tidak ada pikiran, ya, khawatir besok mau makan apa, itu tidak ada. Ya, saya tidak pernah berpikir datang ke masjid kemudian dapat ini bungkusan. Tidak pernah mikir saya. Tapi dapat, nanti pulang saya dapat. Ya, maka Allah saja yang akan menolong orang-orang yang imannya benar, imannya jujur, ya, ikhlas melakukan amal-amal yang diperintahkan, dan istiqomah menjaga syariatnya, menjaga aturannya, menjaga hududnya, menjaga batas-batas yang telah Allah tentukan. Jadi kalau ada pagar itu ya jangan dilingkahi, jangan dilewati, itu hudud. Hudud Allah jangan dilingkahi. Nah, orang yang seperti itu maka penolongnya hanyalah Allah. Nah, demikian saya kira dua ayat yang bisa kita baca dan kita bisa pahami isinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.